Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Meskipun banyak kota-kota yang tenggelam, provinsi-provinsi yang tenggelam, gereja-gereja yang tenggelam, mereka tidak bisa beribadah. Ya, semuanya atas izin Tuhan. Tapi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kota Batam masih hujan, tapi masih ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mau beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan yang merindukan lawatan Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab pasal yang pertama, James chapter 1. Tuhan tidak pernah berubah sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak pernah berubah dan konsisten di dunia ini dan dalam hidup kita adalah firman. Sang firman adalah Yesus. 16:17, Yakobus 1 ayat 16-17. Ini suatu kepastian, ya. Firman itu pasti, surga itu pasti, keselamatan itu pasti, berkat itu pasti, kutuk itu pasti, surga itu pasti, neraka itu pasti, ya. Jadi semuanya pasti sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berubah. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, dia tetap konsisten sampai hari ini. Semalam hari Sabtu, kami membaca firman Tuhan bahwa Henokh, generasi ke-7 dari Adam dan Hawa, karena dia bergaul karib dengan Tuhan, ya, dan dia atas inisiatifnya sendiri mencintai Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan tanpa pendeta, tanpa gereja, tanpa apapun, dari hatinya sendiri dia bergaul karib dengan Tuhan, dan dia diangkat pulang ke surga. Kan itu keselamatan yang pasti, kepastian masuk surga. Dia manusia pertama yang masuk surga, ya. Berarti di luar dia semuanya pasti memenuhi standar kerajaan surga. Yang kedua, dia bisa tahu, dia bisa lihat air bah menyambar seluruh bumi pada keturunannya yang ke-3, 7, 8, 9, 10, keturunannya yang ke-3, Nuh, berarti cucu cicitnya. Bahkan dia bisa melihat apa yang akan terjadi di dunia ini, zaman kita atau zaman sesudah kita. Dia bisa lihat apa yang terjadi karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak kuno, ya, pasti. Dia sudah lihat apa yang akan terjadi di dunia ini pada akhir zaman. Dia sudah lihat secara pasti, ya. Demikian juga Yakobus 1 ayat 16-17, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, 2-3. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala karunia, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, ya kan? Pada Tuhan tidak ada perubahan. Standarnya tetap standar ketaatan kepada firman. Standarnya tetap standar kekudusan. Standarnya tetap siapa yang melanggar firman out dari surga, sekalipun pelayan mimbar tahta Allah, hatinya sombong, melawan Tuhan, tidak hormat Tuhan, out, diturunkan ke paling bawah ke neraka. Adam dan Hawa, Tuhan tidak punya rencana untuk membuat Adam dan Hawa menderita dan manusia menderita, tidak. Karena kan marilah kita menciptakan manusia. Let us create man according to our image. Baiklah kita, Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan yang Esa, menciptakan manusia serupa segambar dengan kita, supaya mereka tinggal di surga selamanya, Taman Eden, supaya mereka berkuasa, have dominion, ya, mempunyai kuasa otoritas atas seluruh alam semesta, atas seluruh bumi. Nah, itu kasih Tuhan, dia tidak pernah berubah. Tetapi akhirnya mereka dikeluarkan, ya, karena mereka melanggar firman Tuhan. Jangan lupa, ya, ada firman Tuhan, ya,
ada korbannya Tuhan. Ya, ada preachingnya si ular, ada preachingnya diri kita sendiri. Ya, preaching diri kita, atau preaching yang lain, atau preaching simbolis, atau preaching Tuhan yang kita mau ikuti, yang mau kita taati. Seandainya dia dengar dan dia lakukan preachingnya Tuhan, silakan, tidak ada penderitaan. Ya, jadi firman Tuhan itu tetap tidak berubah. Kenapa? Si Henok, Tuhan mencari generasi pertama 100 tahun pertama, tidak ada yang benar, yang ada Kain dan Habel. Ya, Tuhan sudah kasih yang terbaik. Ya, di sini dikatakan setiap pemberian yang terbaik. Ya, mereka boleh dikasih ladang dengan pekerjaannya masing-masing. Ya, semua yang bekerja itu harus tahu berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pencipta. Kain dan Habel, mereka memberi. Semua kita harus memberi, saudara. Ya, memberi hidup ini, memberi talenta ini untuk Tuhan, memberi berkat kita sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan, memberi pelayanan penyembahan. Semuanya harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nanti tinggal Tuhan terima atau tidak, itu urusan Tuhan. Dia berkenan atau tidak persembahan kita, itu haknya Tuhan. Yang pasti semua kita harus berterima kasih kepada Tuhan, karena kita sudah dikasih numpang di bumi. Ya, yang dari Tuhan itu baik. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita buka Yohanes 1. Ya, ini yang dari Tuhan. Makanya saya bilang sama pemuda, kalian sudah bijak, tahu yang baik, mana yang jahat. Ya, memang Tuhan kirimkan hujan. Kenapa terjadi banjir bandang? Kenapa banjir? Ya, mungkin karena got-gotnya tidak ada, mungkin karena hutannya sudah ditebang, otomatis banjir. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, contohnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dia adalah firman. Yohanes 1 ayat 3. Coba saudara baca. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dalam segala yang jadi. Nah, Dia pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Dia pencipta yang baik. Ya, saudara, ini kan suatu kepastian yang sudah ribuan tahun masih bisa kita tinggali dan kita tumpangi, ya, saudara. Dan pasti di dalam Dia, di dalam firman ada apa? Ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesuslah pemberian yang sempurna ini yang Bapa berikan. Maksud James 1:16-17. Inilah anugerah yang mulia. Dia selain menciptakan kita, Dia pemberian yang paling sempurna adalah Yesus. Anugerah Tuhan untuk dunia, untuk kita manusia yang berdosa. Yesus Sang Pencipta itu diutus, diberikan kepada kita manusia yang berdosa. Inilah pemberian Allah. Makanya kenapa kita di bumi yang numpang di bumi harus tahu berterima kasih dalam bentuk ibadah, memuji menyembah Tuhan, berterima kasih buat nafas kehidupan, dan berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi orang kalau tidak tahu berterima kasih, ya 10% pun tidak mau dikasih dari berkat yang dia terima, kan dapat kutuk lah, bukan berkat. Tidak tahu sama firman. Orang seberang saja, ya, tahu dia sujud menyembah, tahu dia memberi yang terbaik. Si Cornelius saja nggak kenal firman, dia bisa suci saleh, suka berdoa, seisi rumahnya takut Tuhan, suka memberi kepada umat Tuhan, membangun gereja, anak-anak Tuhan, kumpulan orang-orang, anak-anak Tuhan. Di dalamnya ada bantuan, ada jemaat, ada pekerjaan Tuhan. Dia tahu memberi. Ada di bukan orang Kristen, karena dia berterima kasih kepada Tuhan, dan dia berdoa untuk keselamatan dirinya. Tuhan dengar doanya. Kenapa Tuhan dengar doanya? Karena dia saleh, suci, takut Tuhan. Ya, banyak manusia tidak takut Tuhan. Udah jadi jemaat, udah jadi pendeta, udah jadi pelayan Tuhan, sudah diangkat, tidak ada takutnya sama Tuhan. Anggap remeh sama firman. Ya, itu yang buruk-buruk bukan dari Tuhan. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang baik-baik dari Tuhan, yang tidak baik bukan dari Tuhan. Ya, terang Yesus diberikan, ya. Ayatnya yang ke-9, coba kita baca 2-3. Terang Yesus
setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia sudah datang. Dan dia sedang datang. Ya, karena itu adalah Bapa di surga yang Maha Kudus. Di dalam firman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-10, inilah yang terjadi ya. Coba kita baca ayat yang ke-10, 2, 3. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia sudah datang, firman sudah datang, tapi dunia tidak mengenal ya. Kemudian ayat yang ke-11, 2, 3. Ia datang kepada kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Iya, kan orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Di sini saja misnya. Kenapa binasa? Kenapa tidak selamat? Kenapa tidak mengalami kelahiran baru? Kenapa tidak berubah karakternya? Kenapa bolis-bolis tidak keluar dari dirinya? Karakternya tetap sama, karena dia tetap sama. Dia tidak terima firman. Beda dengan yang ayat yang ke-12. Ya, ini baru dari Tuhan. Ya, ayat yang ke-12, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita harus mengerti dulu ini ya, supaya kita tahu gereja itu apa, jemaat Tuhan itu apa, melayani Tuhan itu apa. Ya, supaya kita tahu ada orang yang menerima, ada orang yang tidak menerima. Ya, kalau dia menerima, dia akan mengalami kelahiran baru suatu saat nanti. Oke, ayat 13, 23. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ia mengalami Tuhan, mengalami kelahiran baru, ya, karena menerima firman. Setelah menerima firman, terang itu masuk. Kan ini gelap. Ini gelap. Karena gak hidup. Jadi gelap. Gak tahu yang mana benar, mana tidak. Mana setan, mana bolis. Mana gembala, mana utusan Tuhan, mana utusan si bolis. Mana jemaat asli, mana jemaat palsu. Suara siapa yang harus kita dengar? Nah, kalau sudah ada hidup, baru bisa hidup. Kalau tidak mati. Ya, kalau dia menerima firman, dia hidup, rohnya hidup. Nanti firman akan menerangi dirinya, mengalami kasih Tuhan. Jadi firman tidak berubah, orang-orangnya yang berubah. Ya, Tuhan Yesus tetap setia mengasihi, menjaga, melindungi, memberkati kita. Ya, semua Tuhan sudah kasih yang terbaik. Jadi semua kita harus memberi, menyembah, berikan penyembahan. Yohanes 4, Tuhan hanya mencari penyembah. God is seeking worshipper. Tuhan itu God. Ya, when His presence come, why His presence come? Kapan hadirannya turun? Kalau ada orang-orang yang menyembah Dia dengan tulus, suci dan murni, mencintai Dia, hadirat Tuhan turun. Katakan Tuhan mencari penyembah. Tuhan itu kalau ke gereja Dia cari penyembah. Manusia kalau ke gereja dia cari berkat. Tolong Pak Pendeta, mau diberkati nikah. Tolong anakku sakit, doakan sembuh. Tolong Pak Pendeta, aku sakit, tolong doakan sembuh ya. Anakku mau sekolah ini, tolong ya doakan supaya bisa jadi polisi, presiden, jaksa, insinyur, raja. Ya, didoakan. Ya kan? Setelah itu dia kasih sampah sama Tuhan Yesus. Penyembahnya tidak dikasih. Pelayanan juga tidak memberi, melayani Tuhan, melayani diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi berkat-berkat, oh keluar kok tinggalkan Yesus. Tapi Yesus tetap kasih yang baik. Tapi kalau untuk surga atau neraka, nanti dulu sayang. Ya, surga itu punya Bapakku, kata Yesus. Ya, Tuhan itu tetap tidak berubah, firman-Nya tidak berubah. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik di dalam gereja, yang jahat-jahat yang tidak baik itu dari si polis. Kalau dari Tuhan yang baiknya, yang baik. Kalau saudara taat setia itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Henok itu baik, taat dan setia dari dirinya sendiri. Sampai Tuhan turun. Jemput dia pulang ke surga. Itu Henok. Memenuhi standar. Yesus memenuhi standar. Jadi
generasi 700 tahun, mungkin jumlahnya sudah miliaran. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan ada daftar namanya, ada absennya, ada videonya, ada fotonya, semuanya dicatat. Di mana mereka sekarang? Neraka itu ada miliaran tempat penyiksaan ada di sana. Dan si Henok ada di surga bagian mana? Tahu. Kalau nanti saudara ke sana, Tuhan izinkan saya menjumpai Henok, oh itu sana dia, tinggal panggil. Semuanya ada kekal. Manusia itu kekal, firman itu kekal. Ya, saya juga tahu Adam ada di mana, Hawa ada di mana, saya sudah baca bukunya. Ya, kita sendiri senang cari-cari membaca membaca buku surga neraka, membaca firman Tuhan. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan mencari penyembah. Katakan Tuhan mencari penyembah. Perempuan ini khotbah hari Kamis kemarin ya, dia itu pelakor. Suami orang diambilnya 5. Panggil suamimu, Besti. Ya ada suamiku Tuhan, dia memang benar gak ada suamimu. Karena saya yang sekarang bukan suamimu, suami orang, 6 keluarga sudah dia rusak. Kan sekarang bukan suamimu, gitu ya. Malunya aku, berarti dia ini nabi. Kok tahu ya dia dosa-dosaku? Pendeta pun tidak tahu dosaku. Kok dia tahu? Kalau kau minum air itu, kau akan haus lagi. Dan kalau kau minum air kehidupan, kau tidak akan haus lagi. Nanti dari hatimu. Kalau kau terima, kalau terima, banyak orang dia Yohanes 1 ayat 11. Dia cuma mau terima berkat, firman tidak mau dia terima. Karena firman itu kan ada mengajar, ada yang menyatakan kesalahan, ada yang memperbaiki kelakuan, ada yang membongkar dosa, ada yang membangun, ada yang menyatakan penghakiman. Ya, kalau tidak percaya binasa itu kan neraka. Kalau tidak taat kau pasti diusir keluar dari surga, siapapun kau dan saya out. Kan jelas firman Tuhan itu. Kamu jangan penyembah. Ya, Yesus bongkarkan dosanya. Kan Yesus nggak marah saudara. Yesus hanya bongkar dosanya. Terimalah firman itu. Ya, maka nanti dari hatimu akan terpancar air kehidupan yang akan menuntut engkau sampai kepada kehidupan kekal. Kita harus fokus sama Yesus. Kalau saudara sudah punya air kehidupan di hati, ya, pelihara itu. Karena yang firman yang tertanam di hati, yang saudara cintai, hormati dan saudara patuhi total, saudara lakukan, itu yang menuntut saudara ke surga. Mau keliling gereja kemana pun tetap aja murka Allah. Yohanes 3 ayat 36. Kalau tidak taat, ya, mau lari dari manapun tetap lebih bagus kita lari ke hadirat Tuhan. Aman. Ya. Kemudian dia setelah dia bertemu dengan Yesus, wah sesuatu yang beda. Berarti aku bisa dapat hidup yang kekal kalau aku menerima itu. Kan dia sudah tahu dia pasti masuk neraka lautan api. Ternyata ketika dia ketemu Yesus, ketemu firman, ketemu kebenaran, aku bisa dapat hidup kekal, aku bisa masuk surga kalau aku menerima air kehidupan firman Tuhan itu. Langsung dia kasih tahu satu kampung, satu kota, belum jadi jemaat, belum jadi pelayan Tuhan, belum ikut komsel kayak Om Tante, belum pergi sekolah Alkitab ke Surabaya, belum kuliah 5 tahun STT kayak si Butong, Om Tante, Pak Destin. Dia sudah bisa cerita Yesus. Dia langsung ina abang baru tulang ya. Kenapa? Si pelakor ini, si dulu ini, aku ketemu Yesus. Kamu ketemu Yesus itu yang dibilang sama opung-opung kita, bahwa suatu hari nanti Mesias akan datang menyelamatkan orang Yahudi dan keturunan Israel yang sering diceritakan oleh Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, kakek nenek moyang opung kita. Aku sudah jumpa dia itu yang dijanjikan itu. Terus apa yang dibilang? Dia tahu aku punya 5 pria suami orang yang sekarang dia tahu. Terus ya ketahuan dia dosa-dosa. Terus apa yang dibilang? Apa yang dia bilang? Kalau aku menerima air kehidupan itu, aku tidak pernah akan haus lagi. Aku akan dapat hidup yang kekal. Surga. Hah? Masa sih? Iya. Ayo kita cari dia Yesus. Wah, satu kota Samaria semuanya datang kepada Yesus. Wah, luar biasa ya Tuhan. Ini si pelakor bawa satu kota. Nggak perlu sekolah kitab ya, mau bawa orang kepada Yesus. Kau ceritakan dia kalau udah ketemu Yesus betul. Panggil dia, suruh datang dia kepada Yesus. Mereka datang, ya
sudah aku nggak butuh kesaksianmu lagi. Aku sudah ketemu Yesus. Kami percaya, ya, kami percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Si pelakor ini sejak ketemu Yesus dia nggak jadi pelakor lagi, dia jadi penginjil. Ya, nanti katakan amin. Ya, jadi kita perlu ya, kita menyembah Tuhan. Injili dirimu sendiri, injili dirimu sendiri, injili dirimu sendiri. Khotbahin dirimu sendiri, perintahkan dirimu untuk taat kepada firman, patuh taat kepada firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menghibur engkau, Roh Kudus akan menjamah engkau. Supaya engkau mengasihi Tuhan dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku akan nurut. Ya, saudara sendiri harus melupakan dirimu. Penginjilan pribadi, kan saya injili diri saya sendiri ternyata. Ya, saya bergaul karib dengan itu kurang lebih 3 hari. Saya baca, hafal, kan saya bergaul karib jadi enak 3 hari saya. Karena saya mau menginjil temannya Angel anak TK. Saya baca itu setelah saya di film, saya baca, saya hafal. Karena saya biasa sekolah seperti itu, pelajaran seperti itu, SMP, SMU. Makanya juara. Karena udah biasa baca apa tuh pelajaran hafal mati supaya nilainya di atas 7. Jadi ranking 1, 2, 3. Itu sudah terbiasa. Ya, saudara saudara Tuhan. Dan jiwa-jiwa itu diselamatkan. Ya, ini menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama sebagai penyembah, yang kedua menerima firman dan berubah, yang ketiga membawa jiwa kepada Yesus. Makanya Tuhan jumpai dia, karena Tuhan tahu apa yang akan dilakukan oleh si pelakor ini. Kalau Yesus sudah menjumpai orang-orangnya di Yohanes 1 ayat 11, mereka tolak Yesus, mereka tolak firman Yesus, mereka tolak pengajaran Yesus. Makanya mereka tidak pernah berubah, tidak pernah dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi beda sama si pelakor ini. Jadi Tuhan mencari penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran, artinya hormat sama Tuhan, takut sama Tuhan, dan menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Saya tidak berani buat ya, saudara, saya takut nanti meledak ya, katakan saya. Jadi saya pelan-pelan ya saudara, saya tidak berani buat saya takut meledak, nanti kita langsung selesai buat ya saudara. Ya, ini pemberian yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman-Nya tidak pernah berubah. Apalagi Tuhan kasih Yesaya 42 ayat 5, kan Tuhan kasih nafas kepada semua manusia. Yesaya 42 ayat 5 yang sudah dapat saudara baca, kan? Banyak yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang kita renungkan, itu yang kita lakukan, itu yang kita lakukan. Yesaya 42 ayat 5, 2, 3, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ini dari Tuhan. Tidak pandang gereja apa, agama apa, mau jujur, mau baik, dia Tuhan tetap sama. Tuhan yang mengasihi manusia, tidak tahu berterima kasih, ini dia tetap sama. Ya, kalau ada yang berubah berarti orangnya bukan Tuhan. Apalagi ya, segala sesuatu yang baik selain Yesus Kristus. Matius 5:45. Kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, merasakan kasih Bapa, ya nggak bisa nyanyi siapa kasih pasti lemah lembut. Ya, itu kan untuk orang yang sudah mengalami Tuhan. Ya, rela berkorban, rela setia, seperti Henok 300 tahun. Kita di sini banyak baru 5 tahun sudah tinggalkan Yesus, baru 7 tahun sudah tinggalkan Yesus. Henok itu 300 tahun. Oh haleluya. Bisa dia setia, makanya dia dijemput pulang ke surga. Matius 5:45 yang sudah dapat baca. Yes. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, sampai hari ini dia firman tetap sama, dia Tuhan tetap sama, tanpa membeda-bedakan. Dia kasih panas dan hujan kepada orang yang benar maupun orang jahat, kepada orang baik maupun
orang jahat. Panas dan hujan sama, adil. Itulah pemberian yang baik dari Tuhan. Ya, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Bapa memberikan domba-domba yang baik pada Yesus. Ya, pemberian Bapa kepada Yesus. Yesus sang firman yang menjadi guru Tuhan dan juru selamat. Ya, orang-orang yang mau jadi murid itu pemberian yang baik. Bapa berikan kepada Yesus untuk digembalakan, dimuridkan. Maka Bapa di surga juga akan memberikan kepada Bapak Gembala di tempat ini domba-domba yang baik. Itu pemberian yang baik. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Kalau yang baik itu pasti dari Tuhan, ya. Ayat Yohanes 10 ayat yang ke-27, 23. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya, ini kan domba-dombaku. Murid 12 murid itu Yesus pilih, memang Bapa yang kasih sama Yesus. Kemudian Yesus gembalakan mereka, Yesus muridkan mereka, ya. Dan Yesus katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, domba itu gak dengar suara kambing serigala, ya. Gembala kambing yang lain, kan banyak gembala dengan domba-dombanya, ya. Semuanya sudah dipercayakan. Nah, ini gembalamu di sini kau, ya. Kau gembalaku di bawah kolong, ini dombamu ku kasih. Kalau dia dengar dan nurut, itu dari Bapa, ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Apa arti mendengar? Terima firman, simpan, berpikir firman, renungkan firman, lakukan firman, taat sama firman. Itu domba yang mendengar, itu artinya, ya. Dan aku mengenal mereka, Tuhan kenallah. Segala kekurangan si Petrus ngomong besar, kalau menyatakan Tuhan kenal. Kan akhirnya Yesus doakan si Petrus, Petrus, kau sudah ditampil sama si Boris, ya, kau sudah ditampil sama si Boris, kau dibuang sama Boris, tapi aku mendoakan engkau, ya. Kan Yesus doakan si Petrus kan bertobat, menangis waktu dia menyangka Yesus saya bertobat, kan nangis si Petrus ini, menyesali dosa-dosanya, dan Yesus doakan lagi dia bertobat, kan Yesus pakai dia lagi, ya kan, ya. Dan domba itu mengikut Yesus, katakan ikut Yesus. Iya, tapi ada juga yang bukannya. Coba kita baca ayatnya yang ke-26, 23. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kamu tidak percaya, Besti. Yesus ngomong di dalam hamba Tuhan. Yesus ngomong di dalam Bapa Gembala. Yesus ngomong hari ini melalui firman-Nya. Kamu tidak percaya, tetapi kamu tidak percaya. Inilah orang golongan Yohanes 1 ayat 11. Kalau ayatnya yang ke-27 itu golongan orang-orang Yohanes 1 ayat 12. Kan si Petrus ini ikut Yesus, cinta Yesus, melayani bersama-sama Yesus, menyerahkan seluruhnya kepada Yesus. 3 tahun setengah kemudian baru dia mengalami kasih Bapa, mengalami lawatan Roh Kudus. Jadi murid dulu, setia dulu, melayani. Baru dia mengalami kasih Bapa itu, Roh Kudus turun. Kalau si Cornelius, dia mencintai Tuhan, dia pendoa dulu, pemberi dulu, saleh dulu, suci dulu, takut Tuhan dulu. Diberitakan firman sama Bapak Gembala Petrus. Ketika Yesus ditinggikan, diberitakan Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Dialah Tuhan dan Juru Selamat, bertobatlah kamu. Wah, dia hatinya terharu. Satu rumah dijamah oleh Roh Kudus, mengalami lawatan Allah. Ya Allah sudah baik, suci, saleh, dijamah lagi Roh Kudus, apa tambah baik itu. Jadi apa lagi nanti di gereja? Oh, belum jadi jemaat saja sudah jadi pendoa. Belum jadi jemaat saja sudah jadi penyumbang, pemberi, sponsor, donatur pekerjaan Tuhan. Belum jadi jemaat saja sudah jadi pendoa. Belum jadi jemaat saja hidupnya sudah suci, saleh, takut Tuhan. Itulah dari Tuhan, itulah dari surga. Orang-orang kayak gitu. Apalagi kalau
di jamaah Roh Kudus, jadi apa itu di gereja? Coba saudara pikir, jadi apa itu di gereja? Satu keluarga besar, tidak mungkin jadi Yudas, nggak ada itu, nggak mungkin. Tidak mungkin jadi pemecah belah, tidak mungkin. Oh, belum kenal Yesus saja dia udah saleh, apalagi kalau dia sudah tertembus di jamaah Roh Kudus lagi, baru dibaptis. Jadi Roh Kudus nanya, yang aku kasih itu kepada gereja, kepada hambaku semuanya yang baik. Yang kusuruh kau gembalakan itu dombaku. Makanya masih kau gembala-gembala di dunia. Kau gembalakan pula bukan domba. Kau yang masih kau. Makanya lihatlah dulu pemberian siapa itu. Oh ya Tuhan. Jangan marah-marah. Kalau dia bukan domba dia nggak usah kau naik tensi. Nanti naik darahmu tinggi. Kena stroke. Yesus kan tidak marah sekalipun salah seorang dari kalian akan mengkhianati aku. Siapa Tuhan? Kan Yesus nggak marah, kau pengkhianat. Enggak, Yesus bilang salah seorang dari kalian akan mengkhianati aku. Ya, egois. Yudas, perbuatlah apa yang mau kau perbuat supaya misi Allah, rencana Allah tergenapi. Dan Yesus mati di kayu salib. Kita yang percaya bisa selamat. Itu kan rencana Allah. Segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan rencana Allah. Kan kalau tidak Tuhan izinkan kan nanti Yesus nggak mati, dibunuh. Ya, tidak ada nanti yang selamat. Kan Yesus tidak marah. Oh Yesus tidak marah, kok gembala-gembala marah sih, pendeta-pendeta marah sih, nggak usah. Yesus nggak marah. Ya, Yesus tidak marah. Katakan Yesus tidak marah. Yesus tidak marah. Nanti dia masuk marah baru dikatakan sama si bulus-bulus itu. Baru dia dimakan-makan sama si bulus-bulus itu setelah dibakar. Nah, itu udah tempatnya. Itu udah tempatnya. Dan kemudian untuk meninggalkan aku, mengkhianati aku, Yesus tidak marah. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kamu tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Kalau tidak percaya, berarti kan dia tidak bisa menerima firman, dan dia tidak bisa nurut sama firman, dia tidak pernah berubah. Itu terus sampai dia mati. Ya, jadi ada domba, ada bukan. Ya, kenapa di situ ayat yang ke 27? Domba itu mendengar, ya, itu perbedaan yang dimakan Tuhan, ya. Jadi saudara sudah ngerti, ya. Sekalipun saudara anak-anak remaja saudara tahu mana domba mana tidak. Komisi hari ini hanya numpang berkunjung di gereja GPPS. Jadi pemuda biasa, aktif pemuda, dan di situ dia lihat banyak pelayan ibadah, pengkhotbah, WL, senior, penatua, diaken, dia lihat. Setelah dia bertemu dengan Roh kebenaran, Roh Kudus, dia dijamah Tuhan. Dia mengerti firman Tuhan. Kemudian dia sekolah Alkitab. Setelah sekolah Alkitab langsung melayani sekolah itu. Makanya dia bilang, kurang apa itu Bapak Gembala sama Ibu Gembala begitu baik? Ya, kenapa mereka begitu dengan Bapak Gembala? Di gereja tak pernah kulihat yang kayak gitu di gereja Bapakku. Nah, itu dia ngomongnya Januari tahun 2023. Karena saya tanya, tak pernah kulihat yang kayak gitu di gereja Bapakku, HKBP Gunung Bayu 50 Perdagangan Simalungun. Semua majelis itu penatua, semuanya kalau belum ibadah paspus. Tapi semuanya hormat sama Bapakku. Tidak ada satu pun yang ngelawan Bapakku. Dia lama pendeta, orang dia. Itu kata dia. Sampai matinya tetap sama seperti itu sikap mereka sama hamba Tuhan Pak Hanger Estesia Haan dari Bakar Batu. Saya belum pernah pergi jalan kaki Nusa Tenggara. Nah itu dia cerita, ya. Makanya dia heran, ya. Kenapa itu yang terjadi di gereja sono? Sini nggak ada, sono ada. Itu yang dia lihat, ya. Kan memang ada yang menerima, ada yang tidak. Bersyukurlah kalau saudara hari ini mengetahui kebenaran firman Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara hari ini masih mau beribadah kepada Tuhan. Ya, siapa tahu saudara buka hati mengalami lawatan Tuhan dan saudara nurut dan benar-benar, ya. Saudara kita sudah mengetahui kepastian. Ya, baru kita akan baca kepastiannya, ayatnya yang berikutnya. Yohanes ayatnya yang ke-28. Oke, 23. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya,
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini keselamatan pasti, surga pasti. Henok itu benar-benar masuk surga. Ini saya bilang firman Tuhan itu pasti. Surga itu pasti, keselamatan itu pasti, neraka juga pasti, lautan api juga pasti. Ini kan pasti. Saya dapat rema ini sudah berapa tahun ya? Kurang lebih 5 tahun. Apakah ada yang binasa selain Yudas? Tidak. 11-11-nya itu ada di surga dengan penggantinya Matias. Apakah mereka binasa? Tidak, besti. Karena mereka tidak pernah menjadi pasukan enam yang meninggalkan Yesus. Mereka tetap setia. Mereka hanya mundur sedikit waktu 40 hari Yesus mati. Itu dia lemah. Hanya 1 bulan, besti. Lemah, gundah gulana, kehilangan arah. Ada yang sudah menjadi nelayan kembali, ada yang sudah mengembalikan perusahaannya karena tidak ada lagi Yesus. Ya, jadi mereka lemah, ketakutan, sembunyi, gundah gulana karena banyak yang membunuh mereka. Nah, Yesus bangkit, menyatakan diri kepada mereka bangkit kembali. Ya, kemudian tetap setia di sini ya, sampai Roh Kudus turun. Wah, diurapi Roh Kudus, jadilah kota. Tapi ketika bertemu Yesus kembali, mereka kembali dan mereka tetap setia menjadi murid Yesus, hamba Yesus Kristus, sehati sampai Tuhan mengirimkan domba. Nah, ini lagi Tuhan kirimkan kepada mereka. Kita buka Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Kisah Rasul 2. Semuanya yang dari Tuhan itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Yesus, Bapa berikan apa ke GPPS Blessing? Bapa memberikan Yesus Kristus putranya Sang Firman sebagai kepala gereja, kepala jemaat itu Efesus. Nanti berikutnya kita buka Efesus. Ya. Kisah Rasul 2:3. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang-orang saleh inilah orang-orang yang seperti, kalau saya buka lagi ya, saya bukanya di Google aja, nggak usah cari yang lain-lain. Apa sih maksudnya di orang saleh, devout man? Contohnya siapa? Oh, contohnya si Cornelius. Oh, kembali lagi ke Cornelius. Ya, waktu kita buka sabda itu kan, orang seperti tinggal, semua kita bisa belajar, semua kita bisa khotbah sesuai dengan pewahyuan yang Roh Kudus kasih. Saya bersekutu, kami yang Mama Tuhan bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu dengan firman. Roh Kudus yang mengilhamkan. Ya, huruf ini mati, tapi Roh yang menghidupkan. Ya, kenapa satu kota Samaria itu bisa mau datang? Si pelakor ini hanya buka mulut. Saya ketemu Yesus. Siapa yang jawab mereka? Yesus. Siapa yang jawab mereka? Roh Kudus. Siapa yang jawab mereka? Air kehidupan, firman, jamah hati mereka. Berarti mereka memang model hati yang baik. Mereka memang model hati yang baik. Satu kota, saudara. Ya, luar biasa. Ya, ini yang Tuhan Yesus kirim ke Petrus, ke hamba Tuhan, Bapak Gembala. Nah, sudah jelas. Ya, kalau dari aku semuanya yang bagi ya Tuhan ya, terima kasih Tuhan. Nafas ku kasih, aku ciptakan langit dan bumi, anakku ku korbankan menggantikan engkau supaya kau tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16. Tapi kau harus taat kepada Dia. Kalau kau tidak percaya, tidak taat, murka Allah, murkaku tetap ada di atasmu. Kau tidak akan bisa melihat hidup. Kau tidak akan bisa melihat hidup. Ya, kita khotbah diri kita sendiri, bisa dari mulut, bisa dari hati. Dia mengajarin kita, bisa dari pikiran. Ya, dia berkhotbah buat kita. Ya, saya cuma terima firman ya. Kalau kau tidak taat, ya kau tidak bisa lihat hidup. Murka Allah, hukuman Allah tetap ada sama kau. Ya Tuhan, tolong aku supaya aku taat. Aku butuh kasih-Mu Tuhan. Itu saja. Setiap hari bergumul supaya taat kepada firman. Kalau sudah taat, apalagi kita minta supaya semuanya suci dan murni. Ya, Kain sama Habil sama-sama memberi, tapi si Kain ditolak. Karena Ibrani bilang dia berasal dari si jahat, hatinya jahat dan benar, tidak mau ditegur firman, jahat. Kalau si Habil ini baik, itu yang bilang Ibrani. Saya katakan Tuhan, kenapa dia sudah memberi masih kau bilang jahat lagi? Kan yang nilai Tuhan.
manusia, Tuhan yang menilai. Tapi kalau dia bertobat, minta ampun sama Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin dia terbuang. Tidak mungkin. Kalau dia mau jadi seperti Henok, tidak mungkin. Buktinya Henok itu kan dia inisiatifnya sendiri, ya. Jadi yang Tuhan kasih adalah orang-orang yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan itulah yang menjadi gereja yang alam maut tidak menguasainya. Kita baca lagi, inilah gereja Tuhan, ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-11, kan? Sama dengan Yohanes 1 ayat 12-13, sama juga terjadi, kan sama, tidak berubah, hanya orangnya yang beda. Kisah Rasul 2 ayat 11, karena Kisah 2 ayatnya yang ke-4, ya, orang-orang ayat 41 BC, orang-orang yang menerima akan dia menerima. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu kan Roh Kudus yang menginjil, ya, bukan Petrus, saudara. Roh Kudus yang menjamah siapa? Roh Kudus. Itulah roh kebenaran yang menjamah hati orang-orang saleh. Mari kita bertobat suci saleh, nanti Roh Kudus yang jamah. Ya, kita nggak bisa cari itu ke gereja keliling dunia, nggak akan dijamah, saudara. Kecuali kita buka hati, menerima kasih Tuhan, menerima firman Tuhan, insaf akan dosa kita, minta ampun atau mengasihi dia, pasti. Ya, karena Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menurut firman-Ku. Aku akan berdoa kepada Bapa supaya engkau diberikan penolong, Roh Kudus. Roh itulah yang menyertai engkau selama-lamanya. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, nurut. Yang ketiga, diberikan roh kebenaran. Roh kebenaran itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan. Ini yang baik-baik di dalam Tuhan. Kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Nah, itu juga dari Roh Kudus. Kalau dia masuk, kan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Mari kita injili diri kita, kita prosek aja diri kita, ya. Itu, saudara, ya. Terus inilah yang Tuhan berikan kepada gerejanya yang pertama, yaitu kumpulan Petrus dan teman-temannya. Kemudian mereka bertekun, ayat ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Sudah dibaptis itu bertekun dalam pengajaran, ya. Kalau kita tidak bertekun dalam pengajarannya, tidak bertumbuh. Bertekun dalam pengajaran. Saya tidak diselamatkan gereja GPPS atau satu pendeta. Saya hanya bertekun 3 hari baca hafal, dan saya terima firman itu, saya dijamah Roh Kudus. Benar, bukan pendeta yang menyelamatkan, bukan gereja. Tapi Roh Kudus tidak pernah mengajarkan saya untuk kurang ajar kepada gereja. Roh Kudus tidak pernah mengajar saya untuk merusak gereja. Tidak pernah. Roh Kudus tidak pernah. Roh Kudus itu kasih, tidak pernah. Justru dia ajar jangan sampai engkau melukai hamba Tuhan. Itu dari Roh Kudus. Makanya bukti orang punya Roh Kudus itu apa? Menyembah sendiri di rumah. Ada persekutuan 2, saya ikut. Saya sendiri datang. Itu sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dia otomatis mengalami kasih Tuhan, mengalami zaman Tuhan. Seperti yang dibilang Pastor Abraham, benar-benar mengalami kelahiran baru. Kenapa saya dapatkan roh kebenaran itu? Kan saya bilang, kan saya akrab dengan firman itu. Saya baca-baca, saya bergaul karib dengan firman itu. Saya baca-baca, saya baca-baca apa, dan saya berdoa mengucapkan firman itu. Namanya saya menginjil diri saya sendiri. Saya tidak ada mengajar jemaat satu pun, tidak ada. Itu berapa tahun ya yang saya injili anak saya 2 ini dari SD sampai SMP. Tiap hari ku khotbahkan, tiap hari ku suruh baca itu Roma 10. Saya injil anak saya. Makanya saya bilang, injili dulu isi rumah. Karena itu nggak ada yang belajar, itu otomatis. Ya, jadi beda dengan orang-orang setelah jadi pelayan Tuhan yang dia injili, gembalanya disuruh bertobat. Bukan
dirinya sama keluarganya. Tidak. Saya bawa anak saya ikut worship pemuda 2 tahun. Kan saya belum sekolah kitab, tapi saya sudah mengalami Tuhan, saya sudah punya hubungan. Saat itulah yang saya dapat mimpi-mimpi itu, penyembahan bumi akan dihanguskan, semua karunia-karunia harta-harta rohani itu yang saya lihat itu di situ waktu itu. Saya belum sekolah kitab, belum berangkat sekolah ke Surabaya, tapi saya sudah mengalami jamahan Tuhan. Baru sekolah kitab, baru ikut opsian melayani di sini, baru ikut lagi sekolah 2, semua sekolah-sekolah seminar semuanya saya ikutin. Terus kuliah lagi, saya ikutin. Lalu saya punya anak krisis sama Jeremy, saya berhenti, saya lepaskan semua itu. Sekolah saya, sekolah STT saya, semuanya saya tinggalkan berapa tahun. Saya tidak pernah keluar rumah, saya tidak pernah ikut seminar apapun, pesta apapun, acara apapun saya tidak, hanya ngurus anak, namanya ibu RT. Setelah si Jeremy sudah sekolah SD, kan saya harus tunggu 5, 6, 7 tahun, tapi ibadah tetap di sini, semuanya diikuti. Baru saya pergi lagi acara-acara fellowship hamba Tuhan. Jadi kami menghilang karena ngurus anak, ya kan tidak bisa, kita harus ngurus rumah tangga kita, anak kita dulu kita urus. Tapi ibadah tetap, kan semua tetap di sini, dari mereka bayi sampai hari ini, ya. Setelah besar baru kami selesaikan lagi pendidikan saya STT, ya. Kenapa saya bisa lakukan? Karena saya pernah ikut seminar, ya. Kita harus utamakan dulu keluarga kita. Kita harus urus dan layani keluarga kita secara jasmani maupun secara rohani. Jadi kenapa banyak keluarga hancur? Karena yang diurus jemaat. Tidak, ya. Tidak. Anak-anak itu melihat apa yang kita lakukan di rumah, dia akan ikut. Ketika kita taat dan setia, nanti akan tertransfer kepada mereka. Jadi otomatis saya itu jadi pengkhotbah setiap hari. Saya sebelumnya tak tahu ngomong apa-apa. Saya setiap hari itu preaching sama anak-anak saya tiap hari. Ya, sebelum saya preaching di sini, saya sudah tiap hari seperti itu. Namanya menginjili diri sendiri. Makanya ketemu orang sama aja. Kita menginjil orang juga secara pribadi, firman itu keluar sendiri. Ya, ini yang saya bisa bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri saya. Ya, itulah pekerjaan. Dialah Roh kebenaran yang menegur saya. Kau dulu pernah berjanji mau jadi hamba Tuhan. Waktu saya baca kitab pengkhotbah. Jadi memang tidak perlu diajar oleh pendeta. Tidak perlu. Roh Kudus sendiri bisa mengajar kita, ya. Tapi karena sudah melayani, dan sekarang itu pun karena dipercayakan. Banyak juga orang sudah mengalami Tuhan tidak bisa melayani, tidak bisa dia mimpin pujian, tidak bisa dia menyampaikan firman. Kalau kita kan bebas, kita dikasih semua. Mari kita ibadah kaum bapak, saya firman, kaum muda. Sekarang kaum muda sebelum saya suruh mereka preaching. Ayatnya apa? Jelaskan, khotbahkan. Kalau khotbah semuanya bisa, kita sama-sama bisa khotbah, kan? Justru dengan itu iman kita bisa bertumbuh. Tekun dalam pengajaran, terus tekun dalam berdoa. Katakan tekun berdoa. Katakan sekali lagi, tekun berdoa. Yang harus kita doakan diri kita. Iya, yang harus kita doakan diri kita. Jadi kita berdoa supaya kita taat. Itu kita butuh bantuan Roh Kudus. Kita harus doakan diri kita untuk tunduk taat sama firman, taat total. Karena kalau kita tunduk taat sama firman itulah yang berkuasa menyelamatkan. Kalau ada hal-hal yang buat kita tidak bisa tunduk taat, kita tidak terima, bertobat minta ampun, nanti dipegang sama dia. Ya, itu saudara. Ya, tekun berdoa. Kalau kita sudah selamat, kita rindu orang lain diselamatkan, makanya kita bertekun berdoa bersama-sama supaya kan mereka ini bertekun, pengajaran bertekun dalam berdoa, ya. Kemudian apa lagi, ya, yang daripada Tuhan, mereka tekun sehati, ya, saudara. Kata Bapak Gembala, ajar sampai semua melakukan, ya. Saya ajar diri saya
saya ajar anak saya, kita belajar sama-sama sampai kita bisa melakukan firman Tuhan, sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang tidak dikuasai alam mau. Saya bilang waktu sakit kemarin dia, mau datang lagi, saya nggak tahu apa itu mau datang, entah simbolis, entah kematian, entah mau, dia tangking sendiri, katanya dia tangking sendiri. Ya saudara, kan dia sendiri harus menjadi berdoa. Ya, kalau jemaatnya semua tidur, disiapkan doa manusia, kan harus sendiri saudara. Kan harus tetap berdoa supaya ada power, ada kuasa. Katakan ada power, ada kuasa. Iya, ada power, ada kuasa. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak beres, aduh kenapa ini gatal-gatal, Tuhan yang dari Engkau baiknya. Kalau gatal-gatal, demam ini sama aku tolak dalam nama Yesus. Kata ujian kan itu rudal-rudal kan sudah menyebar ke seluruh dunia. Makanya kenal lawan yang mau rudal kayak mau apa kayak tetap kita tolak ya saudara. Ya kan itu menyiksa. Buat demam, buat kenapa papi tensinya tinggi? Mungkin karena sakit itu ya. Aku marsikor, kupikir sakit itu namanya sakit menderita ya. Jadi naiklah tensinya kan. Masa sih, kenapa sih papi pikirkan kau nggak rasa? Kata dia, betul juga ya, aku diam aja, ya kan? Coba dulu kau rasa, ya saya diam aja lah. Dia yang marsikor menderita, ya dia kau nggak rasa. Saya, kenapa sih papi pikirkan penyakit itu kan nanti tensi papi jadi naik itu waktu diperiksa kan? Dia, kau nggak rasa? Ya benar saudara. Ya kalau ngomong itu gampang, coba kau rasakan katanya. Ya, jadi saya diam aja lah, memang betul. Ya nikmatilah sakit itu, ya saudara. Jadi maksudnya harus menjaga jangan sampai demam, karena opsian itu waktu kecil pernah kena malaria tropika, ya gitu. Terus Bapak Mira juga sudah ada opsian ke dokter, kan dia nggak mau, ya dia takut diobok, ya sudah namanya dia nggak mau. Bilang apa? Kan badan dia, tapi sudah sehat ya Pak Agam. Karena itu, kamu nggak rasa, maksudnya sakit itu nyut-nyut kan sampai ke otak ubun-ubunnya. Saya tanya juga sama adik saya, pernah nggak sakit kayak saya? Pernah, sampai busuk-busuk, terus sampai kepala kulit basah-basah semua, kayak ditusuk-tusuk. Oh berarti sama. Tapi sembuh kok sendiri. Berapa lama sakit? 1 bulan sembuh kok itu. Kok takut kalian? Oh ya puji Tuhan, sudah ya. Kasih ada ya segala sesuatu yang ya. Jadi jemaat itu tekun berdoa sehati, sama-sama memberi fokus untuk Yesus Kristus. Ya, Tuhan akan menambahkan orang-orang percaya. Ya, dari Tuhan itu berkat. Ulangi 28 ya. Ya, dari Tuhan itu berkat segala sesuatu yang baik. Ya, mari kita baca Ulangan 28. Ya, Ulangan 28. Ini kan ulang ya, karena saudara kan tidak hadir ya. Ini hanya ulangan. Oke, Ulangan 28. Ini dari Tuhan. Ayat yang pertama berkat. Katakan berkat. Ulangan 28 kita baca ayat 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, ayatnya yang kedua, 2, 3. Sebab ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang keempat. Berkatilah buah-buahmu, hasil bumimu, dan hasil ternamu, yakni anak buah sapimu, dan kehaluan kami dombamu. Diberkatilah bangunmu dan tempat alunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat yang ketujuh. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Terpukulkanlah olehmu, bersatu jalan mereka yang akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Ya, ayat ke-8. Tuhan akan memberikan berkat atasmu, yes. dan di dalam segala usahamu, Dia akan memberkati engkau negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Itu berkat di bumi. Ada berkat kerajaan surga yang pasti. Ayat 9, 2, 3. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijadikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan
telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Yang pertama kita dengar baik-baik, kita simpan, kita terima. Yang kedua kita lakukan. Yang ketiga setia. Kalau kita miskin dulu masih melarat, kita cinta Tuhan setia. Kalau sekarang saya sudah diberkati, harus lebih dari yang dulu. Karena segala fasilitas sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena masih banyak lagi berkat. Kisah Rasul 2, Tuhan akan menambahkan. Tuhan mau kan semua selamat, ya, semua jadi domba, ya, tidak ada yang binasa, ya. Oke, sekarang kita baca. Kalau kita tidak dengar, oke, ayat yang ke-15, 23. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat yang ke-20, Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan Aku. Ya, di sini dikatakan Tuhan yang mendatangkan kutuk, penghajaran, sampai engkau punah, marsikor, mati, masuk neraka, lautan api. Tidak dengar, tidak lakukan, tidak setia. Ya, kenapa? Kata Tuhan, karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan Aku. Aku ini siapa? Yesus, firman Tuhan. Ya, saya sangat menghormati firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Makanya kan, apa yang kau ajar sama umatku, kata Tuhan. Yesus bilang, udah salah dia, udah berdosa, gak kau tegur, kau tanggung nyawanya. Makanya kan itu gembala itu. Kalau kau nggak tegur dia, mati dia masuk neraka, kau yang tanggung. Siapa yang mau? Yeskiel, kau bertanggung jawab atas nyawa kita yang sudah selamat. Ya, kita bertanggung jawab. Ya, kalau salah kita bilang salah. Ya, siapa yang dapat berkat? Kaleb dan Yosua. Kenapa hanya Kaleb dan Yosua yang dapat? Dapat nggak Kaleb dan Yosua? Dapat. Dia masuk Kanaan, dia masuk ke rumah, dan mereka nggak bangun. Pohonnya sudah ada, termanya sudah ada. Siapa yang bunuh orang-orang di Kanaan? Tuhan melalui malaikatnya. Siapa yang merobohkan tembok Yeriko itu? Malaikat. Mereka hanya memuji, keliling-keliling 7 kali. Umat Israel berkeliling kota 7 kali keliling kota Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, robohlah tembok Yeriko. Kemudian orangnya dibunuh sama mereka, rumah-rumahnya dirampas. Sudah ada kebun anggurnya, sudah ada termanya, dapat kapling. Tuhan tidak pernah berubah, dapat. Siapa yang dapat? Musa tidak dapat. Kalau dari 2 juta, kenapa cuma Kaleb dan Yosua? Ya karena hatinya yang baik. Itu saja. Kita mau meraih berkat, dengarkan baik-baik, lakukan dan setia. Ya, kenapa? Aku akan mengejar, firman yang mengejar kita sampai kau punah dengan segera. Cepat mati kau, itu artinya bahasa sini, cepat mati. Kenapa Kaleb dan Yosua tidak mati? Kenapa Kaleb dan Yosua tidak mati, saudara? Saudara baca itu firman Tuhan. Saudara harus baca, saya sudah baca itu. Lain hatinya. Ya, si Kaleb Yosua itu begitu mengabdi kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Terakhir, ya. Kejadian 5. Kenapa dia diangkat ke surga hidup? Kejadian 5 ayat yang ke-23, 22. Ayat yang Kejadian 5 ayat 22, 23. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah
lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayatnya yang ke-32 kita baca, ayat yang ke-30 kita baca. Dan Lamek masih hidup 595 tahun. Ia memperanakkan anak-anak laki-laki. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun. Lalu ia mati. Ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 6 ayatnya yang pertama 2-3. Ya, kita baca ayatnya yang ke-9 2-3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jemaat yang bergaul dengan Allah adalah jemaat yang Alkitab katakan di Kisah Rasul 4:1 sampai 4:6 itu jemaat yang bergaul sehati dengan Allah. Itu satu jemaat. Ada juga pribadi si Henok sama Nuh hidup bergaul dengan Allah. Pastikan benar dia pulang ke surga. Henok diangkat Tuhan hidup-hidup karena dia bergaul karib dengan Allah. Tuhan tunggu sampai 700 tahun. Setelah itu sampai generasi yang ke-10, berarti 1000 tahun. 100 tahun kan satu generasi. Setelah Henok Tuhan cari lagi, ada enggak Nuh? Jadi hanya ada 2 orang. Ya, waktu kami baca firman Tuhan ini, kami diskusikan kepada anak sekolah. Anak sekolah, saya suruh kau jadi keturunan Kejadian 5, kau jadi Abraham, kau jadi Set, kau jadi Kenan, kau jadi Yared, ya, sampai jadi Henok yang ke-7. Kau namamu Henok. Setelah itu ke-8, ke-9 Lamek. Setelah itu yang ke-10 Nuh. Kau Nuh, ingat ya, saya suruh mereka hafal silsilah. Kemudian mereka bertanya, Ibu, kenapa cuma Henok dan Nuh yang dicatat? Kenapa aku tidak, Bu Kenan? Kenapa si Yared tidak, Bu? Ya, karena tidak memenuhi standar. Ya, jadi yang memenuhi standar hanya Henok dan Nuh. Saya bilang, kamu mau pulang ke surga? Mau, harus hidup seperti Henok. Kalau kita tidak bergaul karib dengan Allah, tidak dikenal oleh Allah. Saya hanya ngomong gitu. Waktu pulang, setelah mereka pulang, saya renungkan lagi firman Tuhan itu. Roh Kudus menyentuh hati saya. Tuhan, kalau saya sibuk sana sibuk pelayanan sana sini, mengerjakan sana sini, saya tidak bergaul karib dengan Engkau. Ya, saya tidak akan dikenal Engkau. Ya, langsung saya menangis, saudara. Ya, setiap kali kalau Roh Kudus menegur itu kayak gitu, saudara, ditegur nggak sih sama firman? Itu nggak perlu dari gereja pendeta. Saya langsung menangis, saya berlutut lagi, saya menyembah, minta ampun, dan saya menyembah Tuhan lagi. Saya kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Itu pekerjaan Roh Kudus itu. Kalau memang ada Roh Kudus di dalam seseorang, tidak perlu dia diajar oleh orang lain. Saya, ya ampun, Tuhan ampuni saya. Saya kembali lagi dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi surga itu pasti. Domba yang di tangan Yesus pasti tidak binasa. Kenapa banyak binasa? Ya karena mereka bukan domba. Jadi firman Tuhan itu pasti, saudara. Karena banyak orang, ya, dari mana kepastian bahwa susu? Pasti. Yohanes 10. Ya, domba yang setia, keselamatan, ya. Yesus hidupnya, ketika Yesus hidup di bumi dia fokus. Katakan fokus. Fokus sama Yesus, fokus sama firman. Yesus itu hidup di bumi, dia tahu dia akan menuju ke salib, menderita, mati, bayar dosa kita. Dia berkata, kita harus fokus sama Yesus. Kalau kita fokus sama Yesus, taat sama Yesus, kan kita akan berakhir kepada kehidupan yang Yesus janjikan, hidup kekal. Katakan hidup kekal. Roh kebenaran yang akan menuntut kita selama-lamanya. Ya, mari kita tundukkan kepala. Tuhan hanya tertarik ketika saudara dan saya menjadi pelaku firman. Maka Tuhan akan berurusan kepada saudara dan saya. Saya katakan kepada kaum muda, cintai Yesus saja. Ya, cintai saja Yesus. Ya. Kapan saya mengalami, saya kejar ibadah, setiap ibadah itu dari SMP, kaum ibu, kaum muda, saya melayani.
cinta ibadah, cinta pelayanan. Kapan saya mengalami Roh Kudus? Kan setelah saya mama, setelah saya punya anak. Kan saya tidak tahu timingnya kapan saudara akan mengalami Yohanes 1 ayat 13. Dijamah oleh Tuhan, ya, dan berubah total, ya. Kenapa Rasul Paulus berubah total? Mengalami jamahan Tuhan. Kenapa si pelakor ini berubah total? Dia mengalami kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan. Bapak Abraham bilang yang jubul itu di campnya, kenapa bisa berubah jadi baik? Dijamah oleh Roh Kudus, ya. Mending kita injili diri kita sendiri, kita doakan diri kita sendiri, kita bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan terus menjamah. Seringkali saya mengalami itu kalau saya baca firman lagi nanti kalau tentang si Yusuf, ya, tiba-tiba saya nangis, nanti saya berlutut lagi, mengandungi lagi, saya mengampuni lagi. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus sama firman, terusnya dia memperbaiki hari demi hari sehingga kita mengasihi dan taat kepada firman. Itu yang Roh Kudus terus kerjakan di dalam diri saya 20 tahun, karena umur saya masih 20 tahun sejak saya terima. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu baik. Mari, biarlah saudara dan saya mengasihi Tuhan. Mintalah kasih Tuhan itu supaya saudara dan saya sama seperti Henokh, seperti Nuh. Yohanes 10 ayat 28, domba yang tidak akan binasa pasti akan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa ambil kita, ya, asalkan kita mengikuti Yesus dan taat kepada firman. Tuhan mengasihi saudara dan saya, ya. Dari Tuhan itu adalah berkat, dari Tuhan itu adalah domba-domba, dari Tuhan itu adalah Cornelius, dari Tuhan itu adalah perempuan-perempuan kaya Lukas 8 yang menjadi sponsor pelayanan pekerjaan Tuhan Yesus, menginjil, melayani, memberikan hartanya. Lukas 8, ya, semua yang dari Tuhan itu baik. Kalau kita gereja kerajaan surga, alam maut tidak menguasai, ya. Kalau alam maut itu nanti sakit penyakit saudara, kecelakaan mengejar, roh maut mengejar, gelap-gelap mengejar, kutuk mengejar, pedang mengejar, dia mengejar sampai mati. Tapi kalau dari Yesus, berkat mengejar, ya, kuasa mengejar, perlindungan Tuhan ada pada kita, ya. Karena kan gereja yang sehati, alam maut tidak menguasainya. Alam maut tidak menguasainya. Musuh mereka adalah orang luar, tapi mereka menang, ya. Inilah firman Tuhan, yang dari Tuhan adalah segala sesuatu yang baik, sempurna. Dia tidak pernah berubah. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi hati kita. Ku bersyukur buat Engkau terlalu baik bagiku Tuhan. Engkau sangat terbesar dalam kehidupanku. Engkau yang mengubahkan dan menginsafkanku. Aku tidak bisa berubah tanpamu Tuhan. Kau selalu berbicara kepadaku. Aku ini bukan siapa-siapa. Mungkin aku bukan seperti orang lain yang pintar Tuhan, tapi Kau selalu menginsafkan dan mengajariku tentang karakter Yesus dalam kehidupanku Bapak. Segala kesombongan itu sudah Tuhan hancurkan. Kadang kala Tuhan, aku hanya bisa berdiam, tapi Tuhan katakan engkau diam, bukan berarti engkau kalah, tapi ada sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan. Itu Tuhan katakan. Dan Tuhan sudah berbicara kepada saya melalui mimpi saudaraku. Tuhan akan kirim saya ke negara-negara untuk berdoa. Dan Tuhan sudah memerintahkan siapa yang menjadi support dalam kehidupan saya untuk saya pergi. Itu adalah keluarga saya. Mereka akan membiayai saya untuk pergi berdoa. Tidak secara kebetulan saudaraku tempat saya bekerja. Mereka suruh saya buat paspor. Bulan 12 saya akan berangkat ke Filipina. Saya tidak tahu apa tujuan Tuhan. Sampai sekarang saya masih berdoa. Saya masih tetap berdoa. Dan saya saudaraku tetap bersyukur
bersyukur saya di tempat pekerjaan itu Tuhan. Tuhan selalu memberikan waktu untuk saya menyembah pada siang hari. Karena Tuhan, untuk saya ini seorang penyembah, untuk menyembah Tuhan. Karena saya tahu hidup saya tidak sebaik saudara. Hidup saya tidak sesuci seperti saudara. Saya kotor, tapi Tuhan yang merubah dan menginsapkanku. Aku banyak belajar hal tentang kebenaran firman Tuhan. Katakan, tetaplah engkau mempunyai kerendahan hati. Tetaplah engkau selalu mempunyai kerendahan hati. Saudaraku, tidak mudah, tidak gampang. Tapi Tuhan selalu memerintahkan seperti itu. Saya menjadi seorang hamba. Hamba yang begini kata apa saya hanya nurut karena Yesus, saudaraku. Cara saya jadi karena ingin melawan, tapi Tuhan katakan tunduk kepadaku. Saya tunduk kepada Tuhan. Saya tunduk kepada Tuhan, saudaraku. Diberkatilah setiap kami jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Saya percaya saya saja bisa dijamah oleh Tuhan. Tidak cepat, tapi Tuhan akan memulihkan setiap kami. Mungkin kami bebal, keras kepala, kami pintar, kami tidak ingin diatur, tapi Tuhan katakan engkau tunduk harus bisa diatur oleh Tuhan. Roh Kudus, kami hanya tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Roh yang bebal yang tidak mau dengar-dengar, kami hanya tunduk pada Tuhan. Karena kami tahu Yesus itu penuh kasih, penuh cinta. Dia akan merangkul setiap kami. Diberkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami datang karena kami tahu kami ingin terus mengalami Engkau Tuhan. Kami ingin terus bertemu dengan Engkau secara pribadi. Roh Kudus, Roh Kudus akan memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada. Kau pakailah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu, kemauan-Mu Tuhan. Bicara daging kami tidak kuat, tapi Tuhan kuatkan kami bersama dengan Engkau untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Karena hari-hari ini bukan semakin baik, akan semakin jahat. Tuhan akan membedakan siapa milik Tuhan. Dia akan bedakan siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Apapun yang kami alami, sakit, penyakit, kekurangan, itu tidak menjadi melemahkan iman kami. Tetapi iman kami tetap kuat mengharapkan kepada Yesus. Kami menjadi orang yang disucikan Tuhan, orang yang dibenarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap jemaat-jemaat di tempat ini. Diberkatilah kami Tuhan, terus hamba-Mu yang menyampaikan firman. Holy Spirit now, biarlah Holy Spirit yang berbicara terus Tuhan. Pada saat firman disampaikan ada Holy Spirit, orang yang mendengar akan diubahkan dan diinsapkan oleh Tuhan. Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang akan menginsapkan. Kami percaya dengan itu semua Tuhan, dengan janji-janji. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman. Biarlah firman itu terus ada bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.